kadang-kadang ikut arung jeram, kadang ikut lomba. Malam, brother. Malam semuanya. Halo, hai. Ini aku kok ini banget ya. Oke. Malam, brother. Brother, selamat malam. Kenapa? Ya. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Selamat Salam, malam. brother. Bu Christine, selama sekali kita bertemu Bu Christine. Sudah itu Ya, iya, brother, malam. Ya. Selamat malam, Prater, Mas DP, Selamat malam, Pak Frans. Bapak Ibu semua. Selamat malam, Mbak ES. Oh, itu Mbak ES ya? Batuk. Beda yo. Mbak ES tuh ternyata kalau begitu. Kembarannya itu. Oh. Oh, beda. Oh, kembarannya. Mbak ES kembar. Nanti kamu cari aja di place-nya tadi yang baru. Cari sampai dapat. Tinggal mencet install masuk ke sini. Lalu loh, kan bisa ditutup. Oh, ini loh nih. Ini bisa ditutup. Merah kan? Ini saya bisa ngomong. Selamat malam, Mbak Tutut. Oh, masih ketutup. Mau mulai jam berapa kira-kira? 7 udah mulai. Acara jam 7. Ya. Bagaimana? Kita lanjut saja? Boleh. Aku ambil gitar dulu berarti. Bapak Ibu, hari ini seharusnya Mbak Putri yang menjadi fasilitator. Karena sedang sibuk, minta saya untuk menggantikan. Frater, konfirmasi dulu. Waktunya hari ini? Ternyata waktunya bisa lebih. Lebih, Nah, oke. Ya. Karena sudah dapat akun lain. Ya, Jauh. Nanti kalau seandainya tiba-tiba mati, gitu. Nanti tiba-tiba mati, berarti itu kuasa Tuhan. Berarti ya. Itu ya. Nah, sebelum kita mulai, Pak Frans membawa Alkitab apa tidak? Saya minta tolong untuk membacakan. Ada. Kita ada Alkitab sini. Kisah para Rasul? Ya. Bab 2 ayat 42 sampai 47 ya. Iya. Oke. Di situ disuruh nebus Pati. Buat aku disuruh ngontok Pati. Udah jatuh tempo. Kenapa? Udah jatuh tempo. Hampir. Kalau nggak bisa dua-duanya. Emang ada beda? Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, juga frater, sebaiknya kita mulai saja. Ada pertemuan ketiga dengan subtema bertetangga itu asyik. Marilah kita awali pertemuan kita dengan lagu. Silakan, frater. Tahu lagu Jangan Lelah nggak? Tahu. Tahu. Ya. Jangan lelah. Oke. Jadilah dengan Dua ini yang bisa itu. Ya. Jangan. Sebentar. Aku ambil tune dulu ya. Soalnya aku grogi ada Bu Christine gitu loh. Aku grogi ada Bu Christine. Jadi Bisa aja, brother. biasa tuh. Ngeles saja. Jangan lelah. Oke, siap. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan yang
mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ulangin ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas yang tinggi. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Thank you. You are welcome. Bapak Ibu, kita siapkan rekoleksi kita. Kita awali dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Frater bisa di-share doa pembukaan. Bapak Ibu, pada waktu yang lalu kita sudah bermain dengan boneka. Pada pertemuan kedua ini, kita juga akan mengulas lebih jauh lagi. Sebelum kita mulai, marilah kita doakan doa pembukaan bersama-sama. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh kasih, dalam pertemuan Advent kali ini, kami merenungkan bagaimana hidup bertetangga yang menyenangkan. Berkatilah kami dapat bergaul dan bersaudara dengan tetangga kami, serta dapat saling mendukung dan menolong. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, kalau kita hidup bersama dengan tetangga atau orang lain, tentunya kita punya pengalaman. Apa pengalamannya? Banyak sekali. Salah satu pengalaman yang diharapkan bisa di-sharingkan dalam pertemuan ketika ini adalah ketika kita saling menyapa, ketika kita saling memahami, juga menolong. Tentunya di sini banyak perbedaan dan kita harus menghargai. Juga diperlukan sikap-sikap rendah hati, misalkan begini, saya punya pengalaman ketika sedang jaga malam ronda di pos ronda, ada seorang pengusaha yang sangat kaya. Nah, pada saat itu ternyata konsumsi untuk jaga ronda tidak ada. Lalu diberikan uang. Uangnya tidak seberapa, hanya untuk membeli makanan dan minuman. Tetapi beliau ini membawa makanan lebih banyak. Tentunya harganya juga jauh dari uang konsumsi jaga ronda. Dan ketika uang jaga ronda itu harus dibagikan, Bapak ini mengatakan, apakah ini harus saya terima? Iya Pak, karena ini memang sudah jatah, harus dibagikan, harus diterima. Bapak itu menerima uang itu yang mungkin sangat sedikit bagi beliau, tetapi bagi kita itu adalah kewajiban. Artinya adalah kita sebagai orang yang bertugas tetap memberikan haknya kepada orang lain, tetapi Bapak ini tidak mempermalukan yang lain, mau menerima meskipun hanya sedikit. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas tentang kebesaran hati,
untuk menerima, menghargai perbedaan juga membuat kita menjadi akrab. Di dalam aktivitas kali ini tentunya Bapak Ibu kemarin sudah diberikan PR. Pertemuan yang minggu lalu, Selasa lalu, yang sudah mengerjakan PR siapa? Saya. Pak Frans, Pak Wijiono, Mbak Esti juga. Oke, siapa lagi? Ini ada Ibu Peter, tidak ada ya tadi muncul. Nah, kira-kira tugasnya apa, masih ingat Pak Frans? Kita menyapa tetangga kita di sekitaran kita, ya mungkin dengan berkomunikasi atau bercakap-cakap gitu, menanyakan apa ngobrol gitu istilahnya. Ya. Kira-kira itu. Pak Wijiono? Tugasnya? Ya. Kalau saya hampir tiap hari itu ngobrol dengan kanan kiri ya, karena tiap malam harus keluar. Sudah dicatat nama-namanya, Pak? Ya, kalau nama-namanya apa ada ya? Apa? Ada Pak Martin, ada Pak Bambang. Bapak Ibu yang lain yang mungkin minggu lalu tidak ikut atau tidak mencatat, tahu tugasnya apa? Tugasnya adalah dalam 1 minggu kemarin kita menyapa orang lain atau tetangga kita yang kita temui. Bisa menyapa, bisa melakukan apa saja yang artinya adalah kita berkomunikasi. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak mencatat, mungkin mengingat saya bertanya dulu kepada Pak Frans, berapa orang kira-kira Pak yang disapa? Kalau yang disapa tuh sekedar halo doang, apa kabar misalnya, ininya itu mungkin banyak banget itu ya, itu nggak saya catat. Tapi yang saya sempat catatnya ada 11, itu yang sempat istilahnya kita sempat berkomunikasi. Istilahnya kalau misalnya kita berbicara dengan para pedagang, kita tanya masalah kondisi dagangnya gimana gitu kan. Kalau dengan orang yang jualan counter HP ya saya tanyakan tentang counter HP, tentang pulsa atau apa gitu. Ada pulsa gratis nggak gitu Pak ya? Jadi istilahnya kita aktivitas dia gitu. Kadang-kadang ada yang kerja di pasar pagi-pagi pulang, saya bilang, oh gini hari udah pulang Pak, berangkatnya jam berapa? Ternyata ya dia berangkatnya jam 3 pagi gitu kan. Jadi kita sempat misalnya ngobrolnya masalah itu gitu, misalnya kebiasaan dia. Kira-kira begitu Pak. Ya, oke, terima kasih. Mbak ES, yang disapa kira-kira yang dicatat berapa orang? Suaranya tidak kedengaran. 16. Wah, lebih banyak. Ya, karena saya belajar. Suaranya putus-putus, Mbak Es. Suaranya putus-putus. Coba tes lagi suaranya, Mbak Esti. Putus-putus. Tidak kedengaran? Tidak kedengaran suaranya? Belum. Belum kedengaran. Masih kecil ya. Kecil banget. Ya Mbak Es kayak kecil jauh loh. Atau ada device-nya lagi kepake buat apa gitu Mbak Es mungkin ya? Saya pakai handphone. Oh, pakai earphone. Oke. Oke, nggak apa-apa. Sementara itu dulu, 16 dulu. Pak Wiji, berapa yang dicatat?
Itu mic-nya masih tertutup. Aku yang tercatat hanya 5 orang Mas Putri. 5 orang yang tercatat, yang tidak tercatat pasti banyak. Oke. Nah, mungkin sekarang Pak Philip, berapa Pak Philip yang dicatat atau mungkin diingat? Ada 9 orang, Pak. 9 orang, ya. 9 orang tuh 1 RT. Itu ya, 1 RT. Tentunya yang lain juga masih banyak ya. Yang lain mungkin siapa ya? Bu Christine. Selama seminggu kemarin yang disapa berapa orang? Saya nggak bisa hadir Pak DP. Ya nggak apa-apa. Diingat-ingat saja kira-kira berapa. 89-an. 9-an. Berarti hanya ketemu 9 orang. Kan nggak pernah keluar. Nggak pernah keluar. Gitu, ya. Ya. Monggo yang lain karena gambar saya tidak kelihatan semua. Yang mau menyampaikan silakan saja. Berapa orang yang disapa? Di sini ada paling banyak adalah 16. 9, 5, 16, dan 11. Siapa yang mungkin lebih tinggi atau kurang? Mbak Nis barangkali. Berapa orang yang disapa? Yang dicatat berapa? Karena jarang keluar rumah Mas DP. Jadi Ya. yang dicatat cuma 5. 5, oke. Nah, tapi kalau yang ketemu cuman say hello gitu ya ada beberapa, cuman nggak dicatat aja namanya. Oh iya, oke. Oke, terima kasih. Monggo yang lain, kira-kira berapa orang? Ibu Peter, yang disapa berapa orang? Minggu ini saya sibuk dengan HP, jadi paling banyak 10 karena ada proyek, jadi harus monitor. Ya tetap banyak juga, Bu. 10 juga banyak. Cukup banyak. Karena ya jalan ke pasar, jalan ke situ, ngobrol-ngobrol. Oke. Jadi meskipun tidak semua menyampaikan, di sini ada 5, 9, 10, 11, dan 16. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, bagaimana perasaan kita menyapa orang? Monggo, silakan langsung saja nyalakan mic, langsung menyampaikan. Bagaimana perasaan saya ketika saya menyapa orang? Ya, Mas DP. Silakan Pak Wiji. Ya, 5 orang itu yang saya anggap efektif ya, Mas. Betul. Saya ngobrol. Jadi nggak cuma sapa halo-halo ya, cuma saya ajak ngobrol, bertukar pikiran. Karena kebetulan mau ada penyemprotan segala, jadi kita membicarakan penyemprotan COVID itu. Terus ada pembicaraan untuk arisan, karena baru ada mau mulai arisan RT, jadi ini yang saya ajak bicara yang efektif ya, jadi kita yang merasa senang juga bisa berkomunikasi langsung, karena selama ini kita agak tertahan dalam komunikasi ya Mas. Ya betul. Ya ada perasaan lega aja, ada PR-PR yang sudah terjawab. Ya. Semoga sebagian segitu aja. Ya, terima kasih Pak Wiji. Monggo yang lainnya silahkan langsung menyampaikan. Bagaimana perasaan saya ketika saya menyapa orang lain? Kalau saya kok tetap seneng ya. Seneng dalam arti gini, saya bisa berbagi bukan pembahasan ya, karena yang sekeliling saya kan orang-orang kecil dalam yang dekat rumah tuh yang parkir, pemulung, warteg dan lain, udah nggak ngantor kan, jadi ya sambil kalau ketemu gitu ya ada perasaan bahwa mereka seperti saudara aja gitu. Ini juga barusan di depan ada pemulung. Saya tanya mau ngumpulin gelas kok bawa bayi. Lapis di rumah nggak ada orang. Tapi tukang bubutnya nggak ada. Terus siapa yang mau netein katanya bayi. Karena agak bergelombang dong. Jadi lebih seneng aja bisa kayaknya ini yang kemanusiaan lah. Tadi tanya kampas kayaknya atau remnya gimana? Aman katanya, masih bagus. Sudah Ibu Peter?
katanya karena Ya kering. itu ada yang nggak di mute, Terus jadi saya ngomong sendiri, nggak kedengeran. Yang lain mute tuh. Lalu kalau ke pasar juga gitu, saya kadang-kadang tapi nganu tetap banjir kata di Condet. Di sini nggak kelihatan kan, kita tidak tahu, tapi ternyata di Condet banjir, Mbak. Banjir di mana? Kan nggak, saya pikir nggak hujannya nggak terlalu deras ya. Ternyata mereka kan dapat banjir kirim di rumah ini kan. Oh nganu toh, di kui Condet. Terus kok iso kan dodolan ya agak siang. Jadi rasanya mendapat info dari orang yang tidak, yang di luar TV lah, di luar HP, itu juga menyegarkan jiwa saya, membuat oh saya tahu wawasan di luar gitu. Rasanya informal sekali itu lebih senang daripada ya kalau kita di kantor kan yang diomongin itu aja gitu. Lebih manusiawi yang saya cari sekarang. Jadi udah masa kantor udah lewat, cari yang formal gitu aja. Lebih menguatkan, kita lebih kenal situasi. Saya juga tadi bilang sama pemulung, kamu udah makan belum? Belum, Bu. Kamu makan deh, saya yang bayar nanti bilang dari saya. Oh iya Bu, ya mau nggak aja, aku bilang gitu. Ya gitu aja, saya sengaja gitu-gitu ya, berbagi-bagi. Mumpung masih bisa gitu. Monggo yang lain. Mungkin Ibu Retno. Minggu lalu berapa orang yang kira-kira disapa dan bagaimana perasaannya? Retno saya ya? Ya. Ya. Minggu lalu saya cuma 7 orang. 7 ya. Ya, tetapi kebetulan kondisinya seperti ini. Saya kan di rumah nanam cabai. Ya. Nah, cabainya sudah pada mateng. Nah, terus saya minta cucunya tetangga sebelah itu untuk panen, jadi mereka metik. Lalu hari lainnya cucu yang ibu yang sebelah depan, seperti itu. Jadi ada 3-4 orang. Mereka senang sekali gitu karena nggak pernah kan ya, nggak pernah petik cabai gitu. Lalu mereka ke rumah terus metik cabai gitu. Terus ada lagi dengan tukang sampah, bukan pemulung tapi tukang sampah. Cuma dia ini berkeluh kesah gerobaknya itu rusak, dan minta dibantu karena dia mau betulin, minta dibantu. Nah, terus saya ingat beberapa tahun yang lalu dia juga pernah gerobaknya rusak, juga pernah minta bantuan, tapi waktu itu gerobaknya itu harganya cuma 250.000 gitu. Kalau sekarang saya tanya kemarin dia bilang sudah 500 berapa begitu. Jadi saya cuma membantu sekedarnya saja begitu. Kurang lebih gitu Mas Depi. Perasaan Ibu bagaimana ketika menolong dan membantu dan berkomunikasi? Ya kalau yang anak-anak itu saya senang dan kita videokan ya bagaimana mereka mungkin belum pernah gitu metik cabai gitu ya, terus kok boleh gitu. Terus satu lagi itu saya pohon rambutan, tapi kalau pohon rambutan anaknya sudah lebih besar karena manjat sendiri gitu. Nah tapi kalau yang tukang sampah itu saya agak prihatin juga karena dia itu dari tahun ke tahun itu menurut saya nggak ada kemajuan. Jadi begitu saja gitu, sudah dibantu juga. Kadang-kadang kan kita yang sama-sama ibu-ibu yang langganannya dia tuh suka membantu gitu ya. Tapi kok saya lihat kok hidupnya tetap aja seperti itu yang saya agak prihatin gitu. Ya. Gitu Mas. Terima kasih Ibu. Monggo masih ada yang lain. Yang kelihatan fotonya siapa lagi? Atau ini ada Mas Suhan nih, Mas Suhan. Mas Suhan, berapa orang yang disapa selama seminggu ini? Dan bagaimana perasaan Mas Suhan? Mas DP dan teman-teman di Paroki Keluarga Kudus Pasar Minggu. Saya standar saja, setiap pagi
menyapa setelah selesai pulang gereja pagi jam 6 pagi itu, maka 6:30 ketemu sama tukang parkir sekitar 3-4 orang, kemudian sama tukang sampah, tukang sapu jalanan 3 orang. Nanti kita belikan cakwe, Mas. Cakwe yang perak itu. Ya. Glodok, jadi mereka nunggu begitu aja, sederhana, cuma bagi satu aja. Nanti sore biasa nggak kasih makan saya, kalau sore cuma say hi gitu aja, paling cuma ditanya mau kemana gitu aja. Paling nggak bilang, kalau bilang ke gereja terus-terusan lama-lama nggak enak, cuma bilang jalan-jalan aja gitu, kayaknya salah banget gitu ke gereja sore pagi sore. Jadi ini kan kita bilang jalan-jalan aja sore harinya. Tapi kalau pagi karena keluarnya jam 5 pagi, 5:30, ya mau nggak mau ya ketahuan pasti pulangnya dari mana. Jadi standar begitu aja. Nanti kalau sekarang karena jam lebih banyak pengemis daripada orang yang kerja. Kalau dulu masih banyak orang tukang semir sepatu, anak-anak kecil. Kalau sekarang pengemis yang sudah usia gitu, cuman jalannya cepet-cepet semua, maksudnya gagah gitu tapi minta duit gitu. Jadi agak ragu ya kita mau ini sebetulnya satu hal yang baik atau tidak gitu. Meskipun itu sebetulnya bukan urusan kita kalau dia nipu gitu. Ya itu aja sih Mas, biasa standar Mas. Tiap pagi 6 orang biasa gitu. Ya, perasaannya Mas Johan ketika menyapa mereka seperti apa? Perasaannya? Senang, gembira, bangga, bersyukur? Saya sebetulnya sih suka dibilangin sama orang, goblok amat sih bagi-bagi terus makanan, digoblokin. Nah, itu orang lain. Kalau dari Mas Johan sendiri bagaimana? Saya nggak ada putusan, saya punya makanan saya bagi. Saya prinsipnya gitu, dari kita punya kita bagi. Saya nggak punya sama-sama lapar. Prinsipnya hidup gampang banget, supaya kita kalau 10 menit lagi mati ditanya sama Tuhan, kira-kira kita bisa tanggung jawab. Ya, sebisa kita lah gitu kira-kira Mas Bebe. Oke, terima kasih. Ada yang lain lagi? Silakan langsung saja. Coba saya ya, sedikit ya. Silakan Pak Frans. Kebetulan kan saya punya usaha di sini, depot air isi ulang, ada gas, ada galon, aqua galon. Jadi aktivitas setiap hari itu pasti mengantar ke tempat-tempat pelanggan, baik itu warung ataupun perumahan. Jadi setiap hari pasti ketemu dengan tetangga atau orang yang kita kenal ataupun yang tidak kenal, itu selalu saya sering menyapa gitu kan, karena istilahnya berbicara. Jadi terkesan kalau perasaan saya sih ya jadi terbiasa gitu ya, karena memang saya setiap hari itu memang setiap hari seperti itu gitu kegiatannya. Kadang-kadang karena saya juga pernah istilahnya pernah ngojek juga, jadi kadang-kadang juga kalau di jalan kita ketemu sama-sama naik motor, kita saling ngasih klakson untuk sekedar istilahnya menyapa gitu kan. Itu udah kita sering lakukan gitu. Cuman karena kemarin kita dikasih PR bahwa kita harus menyapa dan mencatat, ya saya satu persatu, bahkan nggak sempat saya juga rekam. Ada satu orang doang yang bisa saya rekam karena saya nggak bawa HP ya. Kalau saya sambil aktivitas itu kan saya juga tidak bawa HP, jadinya nggak sempat saya rekam apa yang saya bicarakan. Jadi yang saya bicarakan tuh ya sekitar, kalau orang itu istilahnya aktivitasnya ya seperti kayak punya orang misalnya tetangga depan dari kiri ke kanan semuanya udah saya sapain satu persatu kemarin. Pas setelah pertemuan yang kedua kemarin, pas berikutnya hari Rebonya itu langsung dapat 10 orang, langsung saya catat semua. Jadi apa yang dibicarakan saya juga catat itu istilahnya. Sampai kadang-kadang lah sampai orang jadi nawarin, tolong jualin tanah saya katanya. Lah Pak, saya bukan maklar tanah, udah gitu tanahnya juga jauh lagi di PIK kan. Itu kan daerah elit kan. Enggak ratusan juta, M-an bisa harganya. Saya bilang, wah, itu susah Pak, di masa pandemi ini kan susah ya. Kalau sampai misalnya menjualkan, memang ya kemarin aja di Lenteng Agung juga istilahnya udah model, istilahnya baru menjenguk istilahnya
ternyata COVID ternyata gagal gitu kan. Memang kadang juga ada, cuman masalahnya kalau Mas Johan sering membagikan makanan, kalau saya malah sering dibagi karena tetangga saya itu tahu kalau saya di sini itu kan teman sendiri kan. Nah, istri saya ada di rumah, juga jarang datang ke sini. Jadi kalau misalnya kayak kemarin sedang ngobrol-ngobrol dengan istilahnya counter HP, tiba-tiba saya disodorin pisang goreng keluar, dapat dikantongin. Iya. Kadang-kadang juga kalau misalnya Idul Adha ya, biasanya kan dapat daging korban kan para tetangga gitu. Dia nggak bagi saya itu kadang-kadang mentah, kadang-kadang juga yang dibagi tuh udah berupa matang gitu, udah di sop istilahnya kan dagingnya. Jadi tinggal makan, saya bilang. Karena dia tahu, karena saya nggak mungkin saya bisa kalau dikasih mentah, juga nggak bisa masak sendiri kan. Kalau ada yang 7 bulan atau apa juga kadang-kadang pasti dibagi nasi kotak. Istilahnya karena memang kita udah terbiasa gitu, istilahnya sering ngobrol, sering apa gitu. Jadi ya perasaan sih memang udah kayak keluarga jadinya. Sampai ketua RT pun juga kan di RW saya itu saya kenal semua karena dulu kan saya pernah jadi pengurus RT di sini, sekretaris RT itu udah 3 periode. Karena memang saya nggak mau kalau ditunjuk jadi ketua RT itu belum bersedia. Kalau jadi pengurus oke lah saya bilang. Tapi kalau jadi ketua RT jangan dulu saya bilang. Nanti repot saya karena masih banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan. Jadinya lebih repot. Jadi kalau sebagai pengurus ya ikut rapat, diutus ikut rapat. Oke, saya bilang. Di antara semuanya rata-rata kan muslim kan, paling cuma saya doang yang Katolik. Jadi kira-kira seperti itu Mas TP, jadi pengalaman saya. Ya, terima kasih Pak Frans. Mungkin lagi siapa nih? Pak Philip barangkali. Oh ya. Pak DP, selamat malam Frater semuanya Bapak Ibu. Selamat Suara saya bisa dengar enggak ya? Jelas, terdengar jelas. Jelas. Ya, terima kasih kan saya ditunjuk ini tadi. Saya tadinya mau langsung bicara itu, tapi karena ditunjuk ya saya siap aja. Tadi saya sampaikan ada 9 orang yang dalam minggu ini kami temui. Itu kan di lingkungan RT sama kantor kami ya Pak ya. Kebetulan rumah saya dekat kantor yang setiap hari saya berkarya di situ. Jadi rasanya gini, saya masih diberi kesempatan untuk menyapa orang, rasanya itu bersyukur bahwa saya masih diberi kesempatan untuk bersyukur menyapa orang lain. Dari pihak yang saya sapa itu rasanya juga senang karena merasa diperhatikan gitu. Nah, terus kebetulan di lingkungan RT saya itu kan ada pengusaha yang di rumah, ada yang jualan di rumah, ada pensiunan, rata-rata seperti itu. Nah, kalau yang di kantor, namanya kantor paguyuban dekat rumah saya itu, yaitu karyawan yang datangnya ya setiap pagi. Saya sendiri datang pagi menyapa mereka. Seperti itu. Jadi mereka yang disapa juga merasa diperhatikan gitu. Jadi timbal balik. Dari diri saya diberi kesempatan masih ada napas kehidupan, bersyukur, tapi mereka juga merasa diperhatikan, disapa oleh saya. Bisa ada timbal balik gitu Pak DP. Singkat itu aja. Terima kasih Pak Philip. Masih ada yang mau menambahkan? Boleh menambahkan Pak DP? Boleh Bu Kristi, monggo. Ya, kalau saya bertetangga itu sukacita di saat saya bisa berbuat sesuatu. Jadi itu bisa kunjungan, kadang-kadang curhat. Dengan curhat itu saya belajar dari mereka untuk belajar mendengarkan. Kalau curhat kan pasti permasalahan, itu kan pasti sesuatu yang tidak sukacita gitu, karena ada pergumulan. Di situ saya belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Kebetulan ada yang satu iman, nggak bisa berdoa bersama. Ada yang setiap malam doa bersama lewat online. Karena ada operasi, kebetulan dia punya jantung, sehingga saya mendukung doa bersama.
Dan puji Tuhan juga berhasil di saat operasi, kondisi jantungnya bagus. Itu bukan karena ibadah yang berdoa, tapi luar biasanya Tuhan Yesus. Di dalam hari-hari kita sering berbagi makanan juga. Kadang-kadang bikin sambal aja depan rumah itu suka dikirim kita, Pak. Jadi ngirimnya bukan hanya daging, tempe goreng, tahu goreng, tapi bikin sambal aja juga. Aku bikin sambal nih. Nyampe rumah saya itu sesuatu buat saya bukan sambelnya ya Pak, tapi keluargaan yang seperti persaudaraan yang seperti keluarga sendiri gitu. Karena prinsip saya tetangga itu adalah saudara, tetangga terdekat adalah saudara, karena ada apa-apa pasti tetangga yang terdekat yang datang duluan. Sehingga kami juga berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dengan mereka, saling mengisi, saling menambahkan, sama-sama belajar. Jadi di situ ada sukacita, ada bersyukur, ada berterima kasih, ada perasaan kasih yang akrab. Nah di situ ada lebih merasakan campur tangan Allah gitu. Karena kebetulan saya juga dikasih sehat sehingga berkunjung bisa. Kadang-kadang mereka juga ke rumah. Nah, kondisi itu Pak yang membuat saya asik-asik saya bertetangga di dekat saya ini gitu. Karena perhatian mereka itu hal-hal yang kecil-kecil pun mereka peduli gitu. Apalagi kalau yang ada kesusahan atau yang sakit kita pasti rame-rame berkunjung itu. Demikian sekilas Pak. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang baru bergabung, tadi kita sharing tentang berapa orang yang sudah kita sapa seminggu kemarin dan bagaimana perasaannya. Sekarang kita berlanjut ke yang pertanyaan kedua. Apakah ada, ketika kita menyapa, apakah ada sesuatu yang tidak mengenakkan kita? Apakah ada? Nah, siapa dimulai dari saya? Yang ketawa dulu. Yang ketawa dulu Mas Johan. Apakah ada yang tidak mengenakkan? Ada Pak. Makasih kalau ditunjuk. Saya soalnya nyimpen, tapi ya mau diceritain kok ya aneh, gimana gitu ya. Saya pagi-pagi ke gereja ya. Nggak tahu gimana, karena orang sudah tahu rute kita jadwal ke gereja sudah pasti jam 5, setengah 6 ke gereja. Nanti sore jam 5 udah di gereja lagi. Kayak ditungguin gitu kan, jamnya jadi ketemu gitu kan, ngobrol gitu kan sebentar. Pas pagi ada yang olahraga. Terus kebetulan ada yang kelihatannya mungkin ini gara-garanya saya, gara-gara ada yang nggak tahu gimana, saya kan ngumpulin ada di jalan yang rute saya lalu itu ada pohon bunga yang suka rontok bunganya. Jadi saya kumpulin, karena di rumah keluarga saya, keluarga kakeknya bapak saya itu ada makam, ada meja sembahyang. Buat saya ya nggak masalah lah, cuma ambilin bunga-bunga karena saya sudah izin sama security banknya, sama izin sama yang bertugas di sana. Boleh nggak nih Pak, kalau bunga-bunga daripada disapuin, boleh nggak saya kumpulin, nanti saya taruh buat hias kuburan gitu. Kami nggak sembahyang apa-apa, cuma kumpulin gitu aja. Ya boleh Mas, makasih diambil, kalau di rasa ada guna diambil aja. Jadi karena mungkin saya ngumpulin bunga itu, mungkin ada beritanya, mungkin saya agak laki-laki yang itu kali ya, yang baik gitu. Jadinya saya disamperin itu lagi pagi-pagi gitu jam 5, terus ada yang jalan, terus saya udah merasa ini aneh ya, kok kenalan, Pak dari mana Pak? Oh saya dari misalnya dari Kelurahan Ragunan gitu. Oh lumayan jauh ya, jangan dia jalan. Terus dia pegang-pegang saya, ayo kita duduk dulu. Ngapain Pak? Saya mau ke gereja, bilang. Terus udah gitu, kita sih tuh ngerti, mau kita kasar, kita mau ke gereja ya kan, mau mempersiapkan batin, mau naik darah gimana, aduh pikir kadang-kadang. Tapi ya abis itu dia perhatiin lagi, saya ambil lagi bunga-bunga gitu, orang ngapain sih, aneh banget ngeliat nungguin kita. Ya tapi ya itulah perjalanan hidup ya, nggak tahu siapa yang lapor dari mana kemana, itu berita kadang-kadang.
Yang penting kita nggak sombong, meskipun karena casingnya saya di sini casing orang kaya, Pak. Wes. Casingnya artinya casingnya tuh orang taunya tuh kami berkecukupan meskipun makanan banyak disumbang tetangga, Pak. Nah, tapi kenyataannya itu kayak Pak Fransendra itu saya juga makanan banyak disumbang tetangga. Kadang-kadang mikir gitu, aduh hari ini kita makan apa puasa dari pagi, ternyata tetangga kirim makanan di telepon, Han ambil deh Han makanan, ya makasih. Tapi karena casingnya hebat, itu pasti karena Tuhan bukan karena saya. Semua casingnya dari Tuhan itu. Tuhan yang membuat seolah-olah kita berkelimpahan, sejahtera, segala macam lah pokoknya. Ya disyukuri aja. Selalu ada yang mau traktir kita, puji Tuhan. Pokoknya gitulah. Jadi itu aja yang nggak enak, cuman itu aja kita dipegang-pegang, Pak. Sambil kayak lagi diukur gitu. Badannya gimana gitu, mikir-mikirnya aneh juga lagi sambil jalan nih. Ini orang aneh juga nih pegang-pegang kita nih. Ya udah itu aja sih, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Meskipun tidak enak, tapi ada yang menginspirasi, yaitu mengumpulkan bunga. Saya kira itu baik sekali. Ya. Oke, ada pengalaman yang tidak enak? Monggo. Nah, ini Pak ada muncul nih, Pak Lawrence. Apakah ada pengalaman tidak enak ketika kita orang lain? Pak Lawrence, silakan. Apa mengenai apa ini, Pak DP? Apakah ada pengalaman yang tidak enak pada saat kita menyapa orang lain? Bisa didengar suara saya, Pak? Tetangga maksudnya? Tetangga apa? Siapapun. Orang lain? Ya. Tetangga juga boleh. Ya enggak enaknya sih ya kadang sih ada, tetapi ya saya anggapnya mungkin salah pengertian aja. Misalnya ya kita menyapa, say hello untuk kenalan, tapi tidak ingin kenal, ya kesannya cuek, ya udah. Jadi ya paling ya udah orang ini berarti memang tidak cocok untuk berkomunikasi, untuk bisa berteman gitu. Jadi ada pernah sih, tapi tidak banyak gitu. Karena ya, seperti saya kan tinggal di lingkungan padat ya, di pinggir kali. Yang penting ya ringan aja, halo pagi ini apa segala macam ini apa gitu. Jadi ya rame aja situasinya. Jadi tidak itu. Jadi kalau yang hal-hal yang serius itu jarang muncul untuk nanti mungkin kecewa apa. Jadi jarang terjadi. Jadi gitu Pak DP. Terima kasih Pak Loren. Frater mau tanya, waktunya bagaimana Frater? Aman Mas DP, aman. Lanjut terus. Oke. Sudah ada yang lain soalnya. Cocok udah. Frater. Pak Loren. Loren gimana kabar? Nah, kita baru ketemu loh Pak pagi-pagi. Baik. Mantap. Iya, pagi kamu. Ini baru selesai dari lingkungan ini. Ini baru selesai dari lingkungan. Wih, banyak ya berarti. Lingkungan 7:30, 7:30. Sekarang langsung. Iya. Tapi HP-nya udah panas ini, jadi maaf nanti kalau nggak bisa lanjut. Nggak apa-apa, yang penting udah sharing kok. Nggak apa-apa, yang penting udah sharing. Kipas angin Pak, di kipas angin. Oke, anu aja, Japri aja. Baterainya udah nolak. Oke, kita lanjutkan. Jadi nolak. Mas Pengkulkas Pak Loren. Kita lanjutkan pertemuan kita. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Monggo silakan yang ingin menyampaikan tentang apakah yang tidak enak ketika kita menyapa orang lain atau menyapa tetangga. Monggo, siapa yang mau menyampaikan, mau sharing? Ini yang kelihatan lagi ada Ibu atau Mbak Niretno Dayatri. Ibu, mic-nya dinyalakan dulu.
Mic-nya ya, dinyalakan dulu mic-nya. Itu tadi yang dipencet video, yang mic. Iya, silakan. Selamat malam Pak Tite, Pak Putri. Selamat malam. Selamat malam. Semua. Saya ini banyak yang saya temui, di antara mungkin lebih dari 10, karena saya ini bendara RT yang sudah tidak minta dipecat, tidak dipecat-pecat, sudah hampir 30 tahun, Pak. Dipercaya itu puji Tuhan, saya syukurin karena setiap pekerjaan yang saya laksanakan adalah demi kemuliaan Tuhan. Saya sebagai kader Posyandu, sebagai Dasawisma, jadi banyak yang saya temuin karena harus bayar iuran RT, harus ketemu saya. Dari sekian ketemu dengan orang, karena saya merasa di sini sudah, saya tinggal di sini sudah 40 tahun, jadi cuma satu RT itu sudah saya anggap keluarga sendiri. Enak tidak enak harus saya jalani. Bagaimana cara mengatasi warga yang kena COVID, bagaimana cara mengatasi warga yang meninggal, sudah istilahnya sudah in mind ya. Dari sekian itu ada yang tidak menyenangkan, karena saya minggu ini harus mondar-mandir MC. Itu Bapak sopir itu, saya tuh kalau dari BSD ke sini biasanya Rosario ya, jadi saya tuh turunnya harus di Cilandak, karena saya kalau turun di Pasar Minggu dari tol itu nanti kebablasan karena pintu-pintunya itu ditutup, yang dibuka pintu kompleks saya itu hanya dari belakang. Jadi Bapak sopir itu ngomong melulu terus, saya tuh nggak dengerin karena saya lagi doa. Betul kebablasan. Tapi mau ngomong apa, saya sudah umurnya sudah hampir 70 tahun. Ya saya bilang, Pak, sudah kalau sudah kebablasan, saya turun di depan komplek, nanti saya masuknya jalan kaki. Wah, nggak bisa, Bu, nanti saya diomelin anaknya Ibu. Tapi saya nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Betul, akhirnya saya turun depan komplek dan saya jalan kaki. Kalau saya hidup sudah seumur ini ya, saya harus menerima pun siapapun seperti apa adanya. Demikian Pak Dite. Ya, terima kasih Bu. Masih ada lain yang belum siapa? Pak Agustinus Lasmono. Monggo Pak. Mic-nya dinyalakan dulu Pak. Oke, selamat malam Pak DP dan selamat malam Pak Prater, semuanya selamat malam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya itu nggak pernah kemana-mana, jadi paling tegur sapa dengan tetangga kanan kiri, depan atau samping kami. Jadi saya paling banter itu saya membagi cemilan berupa rebusan singkong atau ubi, karena punya saya cuman itu yang bisa saya kerjakan. Nah, terus ya kadang-kadang samping kiri yang saya kasih, kiri atau kanan, kemudian kadang-kadang depan saya, jadi bergilir. Saya tidak pernah membagi yang lain karena nggak bisa buat apa-apa. Saya ya bertegur sapa ya cuman tetangga samping kiri kami itu kebetulan adik-adik semua. Nah, terus yang di depan itu ya taruhlah orang lain ya. Cuman sering tegur saya kalau saya pas keluar dia lihat tegur saya. Nah, saya paling ngasih ke situ. Nah, yang lainnya saya nggak pernah, karena cuman makanya kayak gitu. Tapi yang saya kasih misalnya tempat lain itu
orangnya lebih punya daripada saya. Jadi saya kan nggak enak. Itu saja Pak Dp. Terima kasih, Matur nuwun. Kami. Masih ada yang pengen menyampaikan kira-kira apa yang pengalaman tidak enak ketika kita menyapa orang lain? Monggo, siapa lagi? Pengalaman yang tidak enak ketika kita menyapa orang lain. Masih saya, Pak. Oke, monggo. Begini. Saya tidak tahu ya kenapa kucing ini banyak yang buang hajat itu di depan pintu pagar saya. Nah, saya dulu waktu orangnya belum pindah, sekarang sudah pindah, itu saya sempat tegur sampai berapa kali ya, 2 kali atau 3 kali, karena dia memang miara kucing. Miara kucing ada yang dikurung, ada yang dilepas. Yang dilepas ini rupanya dia memberi makan kucing yang liar. Tapi kalau buang kotoran itu ke depan pintu gerbang saya. Jadi saya sempat menegur dengan nada yang agak keras. Nah, ya juga hitung, Bapak sekian kali negur saya. Ya habis kucing siapa yang suka buang kotoran di depan pintu saya? Aku nggak tahu. Ya sama-sama nggak tahu. Ya kalau dipiara tolong dikurung. Aku bilang begitu, Pak. Kalau memang dipiara tolong diopeni, jangan dilepas. Nah, kalau dilepas, buang hajatnya itu kemana-mana. Salah satunya tempat saya itu kayak jadi langganan gitu. Jadi, waduh, capek juga bersihin. Begitu, Pak. Tapi orangnya sekarang ini sudah pindah, nggak tahu mungkin karena teguran saya bagaimana. Nah, terus ya sekarang nggak tahu di mana. Dan kucingnya nggak tahu dibawa apa enggak. Sekarang ya kadang-kadang masih ada lagi yang lain. Itu, Pak. Terima kasih. Matur nuwun. Monggo langsung saja. Barangkali monggo lagi Pak Philip. Oh ya, Pak DP, terima kasih. Operator, Bapak Ibu semua. Nah, kalau saya sebenarnya happy terus setiap ketemu dengan tetangga maupun lingkungan yang dekat kantor saya, dekat rumah saya. Hanya satu aja yang tidak enak, Pak DP, yaitu dulu ada tukang parkir atau penjaga jaga supermarket itu, kebetulan dekat rumah juga. Itu kalau saya sapa selalu mengharapkan salam tempel gitu aja. Jadi, tapi nggak apa-apa, saya ikhlas kok gitu. Itu ya, aja salah yang satu sarana, Pak. Iya, betul. Jadi saya ikhlas, dia ya dia butuh itu, ya kami nggak apa-apa. Jadi itu sebenarnya bukan tidak enak. Bagi saya sih enak saja gitu. Cuma kan ya mereka, saya tahulah gitu kebutuhan mereka. Itu aja, Pak. Matur nuwun. Terima kasih. Masih ada lagi Bapak Ibu sebelum kita lanjut? Pengalaman yang tidak enak? Masih diberi kesempatan 1 atau 2 kalau masih ingin sharing tentang pengalaman yang tidak enak. Saya, Pak. Monggo Bu Peter, silahkan. Di depan pagar saya itu dulu lah ya, itu ada seorang wanita yang rodok kentir ya, kalau orang Jawa bilang ya. Jadi kalau dia sedang baik gitu ya, tentu minta baju.
itu ya. Antum tidak ya. Itu ya harus saya bawa 3 walaupun nanti yang 2 dikembalikan misalnya gitu. Tapi kalau lagi jahat orang liwat pun dilempar batu. Nah kan saya yang punya rumah kan nggak enak jadinya kan. Lalu saya bilang sama teman di kepolisian, Mbok Wong ikut dipindah dari tempat saya. Senangnya tuh di rumah di sini di pagar saya tuh. Saya bilang itu satpam perempuan itu. Tapi nggak cuma saya yang ngalamin gitu. Banyak orang lewat, terutama perempuan, itu yang sering disambit dilempari batu. Nah, ternyata dia punya problem pribadi, dia dicerai lah sama suaminya. Jadi mungkin memang agak stres, kadang-kadang menakutkan, tapi buat saya ya pengen nolong juga sebetulnya ya. Lapor aja ke Pak RT, dia pernah dibawa ke Depkes, tapi cuma 2-3 hari kembali lagi. Ternyata dia ngabur. Dan orang Depsos juga kalau ngadepin orang kentir seperti itu agak megah ya, karena akan merusak suasana yang lain gitu. Nah, jadi kalau saya lewat di depan dia tuh kadang-kadang saya yang takut, kadang-kadang dia yang takut. Nah, lucu kan? Tapi nggak tahu nih setelah pandemi kok hilang. Jadi rasanya plong atau kangen Bu? Plong atau kangen? Kadang-kadang ada kasihannya ya, karena kok bernasib seperti itu. Dia punya anak kalau dihitung sudah bisa kelas 4 tadi. Saya bilang gini, anakmu itu kan harusnya punya masa depan. Boleh nggak atau mau nggak saya titipkan? Ya saya ngincer yayasannya Suster Alexa. Tapi disuruh belajar. Ya iyalah, mau jadi apa kalau nggak belajar? Ternyata dia bilang apa? Anak aja mau belajar, gimana saya mau maksa. Ternyata betul anaknya tuh setiap hari minimal itu pegang uang 50.000, nggak tahu dari mana. Main games di Gang Mawar itu. Cukup kaya ternyata, bukan ya tetap aja ya homeless ya. Tapi kalau mau ditolong itu nggak mau. Tapi mengganggu. Nah, yang paling sering dia lakukan apa coba? Tempat sampah saya itu kan mepet pagar. Satu ketika ada jeans masih baru dibuang di situ. Saya tanya kenapa dibuang? Jelek. Padahal baru. Kadang-kadang seperti itu loh, tas pesta. Jadi mungkin dia bekas keluarga yang cukup berada, tapi karena dia tuh second wife, jadi dikalahkan. Suaminya juga pernah lewat di depan saya, itu ya suruh dia pulang kamu. Nah, ngadepin orang seperti itu, rumah saya ini seperti sangat dicintai orang nggak waras. 8 orang gila itu pernah tiduran di halaman saya karena cukup luas ya, jadi itu ada yang sampai bakar baju, ada yang tidur, ada yang kalau ketemu saya itu istri saya sofanya warnanya hijau. Nah kan saya ketakutan ya, nasib orang di pinggir rumahnya di pinggir jalan ya, jadi saya harus tetap aware aja gitu, alert lah ya. Karena nggak disapa salah, disapa bebayani gitu. Pernah terjadi saya keluar jam 4 pagi mau cari loper sebetulnya. Ternyata ada orang tidur di situ di aula saya. Begitu saya pikir kok enak banget tidurnya. Ternyata orang stres dari Jogja nyari pacarnya di daerah itulah Jati Padang banget. Terpaksa saya lari ke mana? BNI, minta tolong satpam untuk ngusir. Ya, saya mau bangunin sendiri, badan dia gede sekali ya. Ternyata seniman. Jadi tidak gila, tapi dia pengen tidur gitu aja. Karena dia cari si pacar nggak ketemu. Lalu kenapa kamu milih sini? Tempatnya adem dan terbuka. Karena saya kan punya koran, jadi kalau loper jam 4:30, 4:30 tuh pasti pintu
sudah dibuka dan apa namanya ya memang terbuka gitu aja. Nah, saya yang ketakutan, tapi kalau saya nggak usir sampai kapan jadi banyak kejadian tuh 8 orang saya hitung orang gila masuk rumah saya. Jadi saya nih mau dibilang harus punya apa ya istilahnya ya kepandaian untuk berkomunikasi dengan segala jenis manusia. Justru karena saya aktivis dan rumah di pinggir jalan itu saya sangat-sangat tahu. Jadi kalau ngadepi ini saya harus bersikap apa. Kalau ngadepin laki saya harus bagaimana itu saya pelajari dengan pengalaman. Begitulah kira-kira, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Monggo. Bu. Masih ada satu lagi diberikan kesempatan. Masih ada yang ingin sharing tentang pengalaman tidak enak. Satu lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan pertemuan kita. Frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, tadi kita sudah banyak sharing tentang menyapa orang lain atau menyapa tetangga. Banyak hal yang terjadi enak dan tidak enak. Kita bahas dulu yang tidak enak. Dari pengalaman tidak enak, mungkin kita menjadi repot, kita menjadi marah, tadi juga tentang kucing menjadi konflik, dan seterusnya. Nah, di dalam pertemuan ketiga ini, kita mencoba melatih diri kita sendiri, juga melatih seluruh anggota keluarga kita supaya segala yang tidak baik itu menjadi baik. Segala yang tidak enak menjadi enak. Yaitu kita kembali kepada pengalaman yang enak. Di dalam sharing tadi juga disebutkan bahwa orang lain itu seperti saudara, seperti keluarga. Ada lagi yang menyentuh, tadi kalau tidak salah Bu Peter, menyegarkan jiwa. Artinya adalah perbuatan baik kita itu menjadi siraman rohani. Juga menguatkan, tentu semua lebih banyak mengatakan senang, sukacita. Ada juga yang prihatin. Mungkin saya menggarisbawahi, bersyukur diberi kesempatan untuk menyapa. Mencoba menjadi pendengar yang baik dan kita mau menerima orang lain seperti apa adanya. Nah, inilah sesuatu yang mencoba kita untuk mencoba terus berlatih. Bagaimana kita, anggota keluarga kita bisa menyapa tetangga, dan tentunya kalau sesuai dengan tujuan pertemuan 3, bertetangga itu asik kalau kita melakukan lebih atau melakukan ekstra. Tidak hanya menyapa saja, tetapi dengan perbuatan baik kita yang lebih dalam menyapa, misalkan memberikan makan, tadi ada dikatakan memberikan baju, memberikan tempat untuk beristirahat atau apapun. Nah, tujuan ini adalah bagaimana kita bisa melatih kita dan juga melatih seluruh anggota kita untuk mewartakan melalui perbuatan yang baik, yaitu iman yang tidak mati adalah iman yang diwujudkan dalam perbuatan. Saya kira itu saja. Kita masuk ke pembacaan sabda. Pak Frans, sudah disiapkan kitab sucinya, Alkitab? Sudah. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 dan 47. Setelah itu nanti Frater akan memberikan pendalamannya. Kita hening sejenak, kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka berketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya telah bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang
sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara terkasih, kira-kira apa makna dari bacaan ini? Frater, waktu dan tempat kami persilakan untuk pendalamannya. Terima kasih ya Mas DP sudah memfasilitatori pertemuan hari ini dengan waktu yang singkat, mungkin ya sesingkat-singkatnya dipersiapkan, tapi berjalan dengan baik. Bacaannya itu kalau saya lihat ya, atau saya merenungkan beberapa minggu ini setelah diberi tugas sama Mas DP, baru kali ini saya kayak kembali ke ini ya, kembali ke back to school ya. Saya dikasih tugas juga nih. Kalau tadi saya ditanya, sebenarnya saya di sini bertemu dengan Pak Sarmin, pasti. Pak Sarmin itu bukan orang Katolik, meskipun dia karyawan gereja, gitu. Juga ada Mas Suyut, security gereja, juga bukan orang Katolik, ya. Serta ada Mas Adi di Geraha dan juga Mas Heru, juga bukan orang Katolik, tapi berkarya di gereja. Sejauh ini pengalaman saya dengan mereka ya juga meneguhkan saya gitu. Karena mereka yang tidak mengenal, dalam tanda kutip ya, tidak mengenal gereja, terkadang mampu menghargai apa yang seharusnya kita hargai bersama. Gitu. Mereka bahkan lebih menghargai tersebut dan lebih menjalankan daripada kadang-kadang saya juga ya. Ini kadang-kadang juga tugaran buat diri saya sendiri juga sih. Wah, ini orang bagus juga nih bahwa dia itu apa ya dibilang menjadi teladan lah atau menjadi figur bagi saya sendiri sih. Orang-orang sederhana yang bukan orang Katolik tapi mampu menghargai Katolikan melebihi Katolik itu sendiri. Gitu. Itu 4 orang yang bagi saya ring satu gereja ya, karyawan gereja yang perlu saya sapa juga gitu setiap harinya. Pak Sarmin pendiam orangnya. Tapi ketika sudah cerita tuh, bisa ini kali itu 3 gelas teh manis ukuran large itu nggak cukup itu ya. Ceritanya banyak sekali. Jadi sependiam-pendiamnya orang ternyata ketika udah cerita ya, terus saya sampai kadang-kadang ngantuk-ngantuk juga dengerinnya gitu kan. Saya sambil masak kadang-kadang juga masak Indomie gitu kan. Atau dengan bikin teh saya panasin kan. Karena beliau kan urusan rumah tangga. Sedangkan Pak Mijan kan urusan dapur. Ya, rumah tangga itu kayak bersih-bersih gitu kan. Kalau Pak Mijan menyediakan makanan, bertanggung jawab tentang makanan gitu. Jadi dia sambil menggosok, Pak gitu kan. Saya masak Indomie. Parah banget ya. Orang tua kerja, saya makan. Durhaka sebenarnya saya di situ sebenarnya. Saya pengen nawarin Pak Tarmin mau enggak ter gitu kan. Kata dia kayak gitu. Keren sekali loh. Itu dia itu salah satu yang terus dia cerita lah gitu kan. Punya istri, punya anak yang sudah kuliah, sekarang punya suami. Wah, banyak ya. Dan saya melihat bahwa gereja hadir dalam keluarga tersebut meskipun bukan orang Katolik. Tapi itu pengantar. Kan judul tema pada hari ini sebenarnya bertetangga itu asik ya. Sebelum bertetangga itu asik, artinya apa? Kita perlu namanya bersosialisasi.
sosial, aspek sosial yang pengen ditekankan oleh bulan keluarga di tahun ini adalah aspek sosial. Ini kontradiktif sebenarnya ya, dengan situasi pandemi. Situasi pandemi membuat kita tidak sosial sebenarnya. Tapi bulan keluarga pada terlebih di tema ini membuat kita harus sosial kan sebenarnya. Ya kan? Nah, bagaimana cara jalannya gitu ya? Di bacaan tadi yang dibacakan sama Pak Frans itu ada kata-kata ya dari Kisah Para Rasul itu bilangnya seperti ini. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Artinya bahwa kalau saya baca 3 kali ini, saya baru tahu ya, kenapa sosial itu ternyata bukan hanya bertemu secara fisik ya, juga bisa bertemu secara ini memuji Tuhan bersama-sama. Gitu. Dan di sini jelas banget dikatakan bahwa mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Persis sama seperti yang kita alami sekarang ini ya. Misa online dari rumah masing-masing. Saya juga misa online sebenarnya, karena saya kan operator kan. Jadi saya nggak ngelihat operator itu kalau yang ke gereja ya, itu posisinya itu ada di apa ya, ruangan nyanyi itu apa? Ruangan nyanyi yang di gereja itu? Kur. Iya, ruangan kur. Iya, betul, ruangan kur. Saya itu setiap hari di situ, misa online juga. Saya ngeliat layar gitu kan, ngeliat Romo dari layar. Jadi sama ya. Sebenarnya meskipun saya dalam gereja, tapi juga saya seperasaan dengan umat paroki Pasar Minggu. Ya kan? Menarik sekali bukan? Sebenarnya gitu. Itulah yang saya alami sendiri gitu. Tapi ya di sosialisasi ini ya, bukan sosialisasi beda ya dengan sosialis gitu ya. Di tema sosial ini bertangga itu asik ini, itu saya mau cerita sebenarnya bahwa di rumah saya, di rumah frater itu kan saya itu dari anak dari seorang orang tua ya, anak ketiga dari 3 bersaudara. Jadi saya itu bungsu ya, saya itu bungsu. Jadi ya ada manja-manja gitu kan. Tapi itu kelihatannya aja sebenarnya. Tapi kami dari awal itu sudah mandiri gitu. Bapak saya itu ibarat bahasanya itu kan di Sumatera Utara itu namanya Ketua Parsau Town ya. Parsau Town itu adalah sebuah tempat di mana kita itu sebagai satu rumah. Nah, bapak saya itu ketua, ya kan. Saya namanya Abang itu kakak kedua saya, dan kakak yang cewek itu anak pertama, Abang anak kedua, dan saya anak ketiga gitu kan. Itu seakan-akan kayak gimana ya, nama juga sebagai ketua ya, mungkin kayak ibarat kata kayak ketua RT gitulah namanya, tapi ini ketua kampung sebenarnya kan gitu. Ya kita harus menempatkan diri, kita juga kayak seakan-akan kita ketua gitu ya. Padahal kita masih muda pada saat itu sebenarnya, nggak mau tua ya kan, tapi diandaikan kita itu ketua juga gitu. Iya, tolonglah anaknya Pak ini gitu kan. Tiba-tiba begitu. Jadi saya juga bingung. Dan kami itu kan di rumah saya itu di Pulau Gebang itu rata-rata itu orang-orangnya orang-orang satu suku semua. Tapi nggak semua. Di depan gang saya ada namanya Pak D. Dia itu orang yang Muslim dan sangat baik dengan keluarga saya. Gitu. Suatu ketika saya nggak ada sayur kan. Di rumah itu nggak ada sayur. Saya itu kalau makan harus pakai sayur. Ya kan? Beda dengan orang-orang lain ya. Anak-anak zaman sekarang makan pakai Indomie. Itu menyenangkan juga, tapi kadang-kadang saya itu makan pakai sayur ya. Gitu. Karena sudah dibiasakan dari kecil.
gitu. Jadi disuruh ibu saya untuk ke ruang pade beli sayur. Dan dia itu muslim ya. Dan suatu ketika beli pade gitu kan. Ada apa? Beli sayur. Oke, beli sayur. Tapi karena uangnya besar, khususnya dia nggak ada tukeran gitu kan. Udah bawa aja dulu gitu. Di situ ada unsur, saya melihat ya, unsur kepercayaan. Padahal kita nggak satu iman, dalam tanda kutip, tapi dia bisa percaya. Itu cerita pertama saya, memang rada garing ya. Cerita kedua saya tuh selama 3 tahun sekolah di Yayasan Al-Watonia Asodria 9. Saya setiap hari Jumat pakai peci dan pakai baju koko. Bayangin aja tuh. Karena saya tuh bukan dari seminari menengah yang ini ya, yang kayak Wacana Bakti atau Mertoyudan, yang SMA 3 tahun di seminari menengah, saya enggak. Saya namanya KPA. Lulusan SMA dari luar masuk seminari menengah. Begitu. Dan lulusan SMA saya Yayasan Al-Watonia Asodria 9. Ada namanya Pak Ustadz Munadi, itu orang paling galak satu sekolahan. Jadi dia suka gamparin orang kan, saya juga kan anak STM kan, pada saat itu anak STM. Dia suka gamparin kita cowok-cowok, maksudnya anak-anak STM itu. Kalau kita datang ke sekolah nggak pakai peci, padahal saya udah kasih tahu ya kan, saya lupa kan, saya nggak tahu ya kan, harus pakai peci ya kan, saya nggak tahu peci kan sebenarnya, saya pakai topi biasa aja sebenarnya kan ya, mungkin sama kali ya, terus saya digampar, Pak ya kan, Pak, lah kenapa saya digampar Pak ya kan, kamu nggak pakai peci, nah kan saya pakai topi gitu kan ya, itu bukan peci gitu kan, ya akhirnya dia maklum gitu bahwa oh mohon maaf Pak, saya non muslim gitu. Oh iya ya, kamu ngomong dong. Jadi saya nggak gampar duluan gitu kan ya. Saya mau ngomong Pak, tapi Bapak udah gampar duluan gitu kan. Karena kami anak STM ya gitu. Karena hari pertama itu saya benar-benar nggak tahu kan. Saya cuma dibeliin baju koko doang, ya kan. Itu juga turunan dari kakak kelas saya. Udah nih pakai aja dulu kan. Saya nggak tahu gitu. Ya udah. Sejak saat itulah Pak Mundani kenal saya bahwa saya non muslim. Jadi ketika saya nggak tahu, bahkan hari selanjutnya saya nggak digampar, saya dikasih peci, ya kan? Ah, ini peci buat kamu gitu. Ya udah, makasih Pak. Mohon maaf saya nggak, saya non muslim Pak. Oh iya 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 gitu kan. Oke, itu emang pengalaman menarik ya. Habis digampar terus diberi kan. Ya kan? Padahal saya mau tampar pipi kanan, saya mau kasih pipi kiri hari kedua kan sebenarnya gitu. Ini Pak yang pipi kiri kan, sesuai dengan sabda di kitab saya sebenarnya kan kayak gitu kan. Ternyata saya nggak dikasih ini, saya malah dikasih peci sama Pak Munandi gitu. Itu suatu pengalaman yang luar biasa sih bagi saya. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, jelas bahwa satu kelas itu cuma saya yang non muslim ya. Atau jangankan satu kelas, satu jurusan, cuma saya yang non muslim. Ya semacam selintutan, bercanda-bercandaan tentang iman segala macam pasti ada, ya. Cuman saya menanggapi dengan asik aja ya kan, ya gitu. Dan awalnya kami berdua, tapi dia tidak kuat iman ternyata, tidak kuat apa namanya, tidak kuat disenggol dikit tidak kuat. Karena saya orang Katolik, dia tuh dulu orang Protestan kalau nggak salah ya. Ya udah, ya kan bagi kita kan kita menghargai namanya perbedaan kan, gitu ya. Lu iman lu kan, iman gua gitu. Mau lu mau gimana nggak ada hubungannya sebenarnya kan begitu. Mau lu beriman berkata seperti apa terserah lah. Begitu. Tapi saya terharu sama mereka itu, teman-teman saya yang muslim itu, bahwa meskipun mereka tahu ya kan, pada akhirnya saya ditanya kan, sudah 4 tahun nih lu kemana aja kan gitu kan ya, setelah sekolah dari STM lu kemana aja, buat lihat sekarang lu udah jadi haji, baju lu putih semua, itu bukan haji, tak bilang kan saya foto pakai jubah kan kadang-kadang kan, saya upload di Facebook gitu kan, terus disangka saya haji gitu, bukan, tak bilang gitu, itu suatu pakaian untuk pendidikan calon pastor gitu kan.
Terus dia tanya, lu yakin? Ya kan, gue tahu ya kan, lu tuh dulu kayak gimana, kan namanya juga anak STM kan, gitu kan. Lu yakin gitu? Ya berdoa aja, dan saya juga didoakan sebenarnya kayak gitu kan pada akhirnya. Ya udah gitu. Setelah ketemu ternyata mereka yang dulunya selintut-selintut, colek-colek saya, akhirnya merindukan juga kan. Saya kan disebut di sana kan nama STM-nya itu ya Batak kan, karena cuma saya doang Batak yang Katolik gitu kan di sana, yang Kristen, yang non Muslim gitu. Ada juga Batak Muslim ya, bukan Batak namanya dipanggil gitu, ya kan. Terus ya udah terharu karena pada saat saya PKL, tahu ya PKL itu apa ya? Praktek kerja lapangan. Kalau di kuliah-kuliah namanya magang, tapi anak STM itu punya yang namanya PKL. Itu ada teman saya Muslim, dia itu usaha apa ya? Usaha warteg gitulah di rumahnya. Dan kita tuh sama-sama PKL gitu. Dan ketika saya nyamperin dia itu nggak malu ya. Nggak malu kalau dia itu kadang-kadang jualan juga di tempat PKL. Jualan nasi, jualan apa. Saya kadang-kadang bantuin dia juga. Bawa nasi. Dia tolong bawain ya. Ya jadinya sebenarnya untung juga kan. Saya diajak sama dia naik motor untuk bawain nasinya dia sebenarnya di belakang. Oh, pinter juga nih orang kadang-kadang ya. Menarik ya kan. Pinter juga. Makanya saya tahu, ini tuh maksud dia bonceng saya gitu kan. Gitu. Tapi suatu ketika dia kena tilang gitu kan ya. Ini lucu juga nih. Dia kena tilang sama polisi, ya kan? Karena waktu itu saya lupa bawa helm, gitu kan? Saya lupa bawa helm, gara-gara saya juga, ya kan? Dia kena tilang sama polisi di Pulau Gadung. Terus kita lewat gitu aja kan, terus diberhentiin. Terus saya tanya, mau beli nasi Pak, ya kan? Gitu kan ya. Mau beli nasi Pak? Enggak, ya kan? Maaf deh, kamu ada tahu kesalahan ada apa? Nggak tahu Pak, saya jual nasi, Bapak mau nasinya kan? Kayak gitu kan. Teman-teman saya yang Muslim itu ketawa aja sebenarnya, ketawa aja kan, ketawa aja. Enggak, adik kan nggak pakai ini, nggak pakai helm. Oh iya Pak, gara-gara bawa nasi Pak, jadi helm saya ketinggalan gitu. Terus karena ya udahlah kan, jadi kita damai, Mbak. Bahasanya damai ya. Ini soalnya ada Pak Philip, saya nggak mau bahasa-bahasa yang lain gitu ya. Bahasanya damai gitu. Bahasanya damai, pada akhirnya nasinya saya kasih satu gitu kan kepada Bapak itu. Biar dia enak ya kan. Tapi pakai pakai damainya uangnya si teman saya itu gitu, yang jual nasi ini. Itu kan saya tanya kan ya. Saya tanya, "Bro, itu gimana? Itu kan hasil jualan lu nanti kan lu harus kasih ke ibu lu itu hasil jualan sebenarnya." Iya Ndo, tapi mau gimana daripada nanti SIM sama STNK gue ditahan, ya kan? Terus gue bisa bantu apa bro? Saya bilang gitu kan. Udah lah dong, nggak apa-apa Ndo. Yakin nih? Yakin lah. Ya udah nih nasi buat lu ya kan gitu kan ya. Itu kan nasi gua Ndo. Oh iya ya, lupa ya kan gitu. Ya sampai situ lah. Tapi saya mengerti betul bahwa di saat itu dia mengerti situasi saya juga gitu kan. Dia udah lama PKL di situ dan saya baru di situ gitu kan. Dia tahu bahwa saya belum banyak pengalaman, dia merangkul saya gitu. Dengan dia juga berjualan, dan disitulah saya mulai terbuka ya pikirannya bahwa orang itu nggak semua sama. Ada yang colek-colek ya kan, ada yang nggak seneng, atau bahasa sekarang kan bahasa ininya kan radikal gitu kan ya. Ada yang seperti itu, tapi ada yang dibawa enjoy aja. Kalau bahasa sih dibawa enjoy aja gitu. Itu yang ini ya, yang meneguhkan saya kadang-kadang dengan mereka. Dan sampai sekarang akhirnya saya ini masuk grup kami semua namanya, kan saya kan audiovisual ya. Bahasa grupnya aja gini, teknik audiovisual silaturahmi gitu kan. Wah, gila. Itu suatu hal yang bagi saya itu meneguhkan karena mereka mengingat saya gitu. Bukan kita beda, tapi saya bukan berarti saya dilupakan gitu kan ya. Tapi kita beda, tapi kita saling merangkul gitu. Dan dari pengalaman itu
saya menyadari betul bahwa setiap orang nggak sama. Teman-teman yang Muslim juga nggak semua sama gitu. Makanya disebut bertetangga itu asik karena tetangga kita itu pasti juga orang yang nggak sama, dalam tanda kutip, ada yang asik, ada yang tidak asik, ada yang kurang asik. Tapi ada asiknya di belakang kan gitu kan ya. Saya nggak bilang yang lain-lain ya gitu kan. Tapi ada asiknya gitu. Ada yang asik, sangat asik atau tidak asik kan. Tapi kan ada asiknya di belakang gitu. Karena bertetangga itu asik gitu. Karena mungkin pengalaman saya bertetangga dengan yang non-muslim itu atau yang lain, agama lain itu kurang ya. Karena kami semua itu sama gitu kan di rumah saya itu. Semua Batak dan semua hampir rata-rata mengikut Kristus. Di kampung saya juga kayak gitu. Jadi saya punya pengalaman di sekolah itu tadi dengan Pak Ustadz Munadi itu kan, dan juga teman saya yang jual nasi itu. Sebenarnya masih banyak teman-teman saya gitu kan yang non Muslim. Ada sekarang yang udah menikah, ada yang jadi ustadz bener-bener gitu kan, gitu. Ada juga yang ya banyak lah, beragam. Nah, saya merenung bahwa Roh Kudus pun hadir di situ. Dan banggalah menjadi seorang Katolik, karena cuma orang Katolik aja yang kadang-kadang merenungkan toleransi itu apa. Gitu. Dan merenungkan bertetangga ini apa gitu. Biasanya kan, udah tetangga aja kan gitu kan ya. Tapi orang Katolik itu merenungkan ini loh, bertetangga. Dan persisnya dan pentingnya ya, yang bisa, ini mungkin Bapak Ibu renungkan dan saudara-saudari ya, di rumah atau mau tidur nanti atau ketika menemui tetangganya ya. Kadang-kadang mereka itu juga menjadi gambaran diri kita juga kan. Wah, si depan rumah ini tuh kadang-kadang kayak gue juga nih. Kadang-kadang kalau lagi kambuh gue kayak dia kadang-kadang kan ya. Di samping kanan gue itu kalem-kalem aja nih. Ini sama kayak saya juga nih kalau lagi adem ya kan. Ibarat kata awal-awal bulan, ini sama nih kadang-kadang. Dan yang di situ tuh rada rewel tuh ya. Kalau ibarat suami, ini istri gue banget nih ya kan, gitu. Istri saya banget nih, rewel nih yang sebelah kiri gitu. Kadang-kadang saya merenungkan itu juga, tetangga saya juga kadang-kadang gambaran diri saya gitu. Makanya KAJ atau Komisi Kerasulan Keluarga itu mengatakan bahwa bertetangga itu asik. Karena itu menjadi gambaran diri gitu kan. Menjadi suatu hal yang kita temui sehari-hari. Dan pada intinya, KJ mau mengatakan bahwa karya Roh Kudus melalui Tuhan itu hadir dalam keseharian kita. Makanya dia sampai merenungkan arti tetangga itu sendiri. Dan saya mau menegaskan lagi bahwa bertetangga itu asik. Demikian pada renungan hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, Frater Nando. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nanti ada membangun niat dan diakhiri dengan doa penutup. Kita hening sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, di dalam sharing tadi banyak kita sampaikan hal-hal yang baik dan tidak baik, yang menyenangkan dan juga tidak menyenangkan. Semua perbedaan yang kita alami ternyata bisa meneguhkan bahwa kita bisa menjadi tetangga yang asyik. Untuk itu ada dua pertanyaan harus kita renungkan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana aku bersikap agar dapat menjadi tetangga yang asyik? Bagaimana aku bersikap agar aku dapat menjadi tetangga yang asyik? Pertanyaan yang kedua, karya nyata apa saja yang dapat aku berikan kepada tetangga terdekat? Karya nyata apa saja yang dapat aku berikan kepada tetangga terdekat?
Dengan harapan dua pertanyaan ini menjadi permenungan kita, supaya kita bisa membuat lingkungan kita bersama tetangga, menjadi lebih indah, lebih bermutu, dan tentunya penuh dengan berkat Tuhan. Amin. Kita tutup dengan doa penutup. Kita doakan bersama, mohon frater untuk menampilkan doa penutup. Frater Nando, mohon ditampilkan doa penutup. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita doakan doa penutup bersama-sama, dan nanti dilanjutkan doa keluarga. Marilah berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pengalaman hidup kami bersama tetangga. Dalam pertemuan Advent ketiga ini, kami belajar menjadi pribadi yang menyenangkan bagi tetangga kami. Sehingga dalam hidup bertetangga, kami dapat saling menghargai perbedaan dan menciptakan keakraban yang menyenangkan di antara kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Putramu dan Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan doa keluarga. Doa keluarga. Allah yang Maha Penyayang, Engkau selalu memelihara kami dengan kasih. Berikan kami banyak saudara dan sahabat untuk kami perhatikan dan kasihi. Ketika kami bertemu dengan sesama, Engkau mengajak kami untuk kami memahami dengan bersikap toleran dan menerima. Tanpa melihat perbedaan di antara kami semua. Engkau memberi pengertian kepada kami tentang sesama yang selalu mengisi cerita iman kami. Engkau hadir dalam kebersamaan dan empati, supaya kami dapat mengembangkan kasih itu pada siapa saja. Jadikanlah persaudaraan kami menyemangati dan mendukung. Berikanlah kami selalu hati yang gembira, agar bertetangga menjadi asyik dan menyenangkan, dan persaudaraan kami saling menguatkan. Dalam masa depan ini, buatlah kami semua bersaudara, bersemangat persaudaraan dalam kebinekaan, agar kami dipenuhi dengan sukacita, menyambut Natal yang akan menjelang. Keluarga kudus, doakanlah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita akhiri pertemuan kita. Ditahan sejenak. Semoga berkat rahmat Tuhan melimpah kepada kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pertemuan kita sudah selesai. Waktu saya kembalikan kepada Frater Nando. Ya. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya yang terkasih untuk waktu dan juga senyuman ya. Tadi saya melihat senyuman ya. Soalnya
pengumuman sedikit sebelum lagu penutup ya. Ini kan karena Romo Bekti minggu depan yang akan mengisi. Ada tawaran 2 waktu, entah tetap hari Selasa atau tetap hari Minggu malam jadinya. Nah, saya harus tanya sama Mbak Putri dulu sebagai yang fasilitatori. Apakah kalau Bapak Ibu diganti jadi Minggu malam, apakah pada bisa gitu? Saya bertanya dulu nih. Saya nggak bisa. Oke. Ada acara, tapi ya jangan gantung saya. Lebih banyak yang mana yang bisa. Oke. Atau mau tetap hari Selasa aja? Kan kita kan Selasa Selasa nih. aja, Selasa aja. Saya kira Oke. Selasa, Frater. Berarti nanti bisa diulur waktunya ya sambil menunggu Romo selesai. Biasanya kan ditutup jam 8, setengah 9 dia selesai ini ya, selesai apa namanya, melakukan dosa. Atau nanti kita molor sedikit ya, setengah 8 nggak apa-apa ya. 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 Oke ya. Nggak apa-apa ya. Frater, tambahan pengumuman, Frater. Ya. Untuk pertemuan keempat diharapkan menyiapkan 1 lembar kertas dan 1 alat tulis, ballpoint, spidol atau apapun. Kertasnya diambil dari balikan kalender juga nggak masalah, yang penting ada tempat kosong. Itu Gede, kecil, banyak, terserah. sedikit. Satu lembar saja, terserah Oh, ukuran. 1 lembar doang. Oke. Mau disuruh bikin apa lagi? Lembaran kecil aja. Kecil juga boleh. Frater, kita mau menyanyi apa? Ya, kita akan menyanyi. Ada usulan lagu kah? Kita akan menyanyi usulan lagu. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke, siap. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi ya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Oke, siap. Sekarang kita foto dulu ya, foto dulu. Sebenarnya saya mau upload di website, tapi nampaknya belum terjadi. Nanti kalau mau upload foto dari ini, pertemuan ini, adanya di website parokia. Itu ada di website, bacaannya download. Nah, download itu nanti bisa download foto. Oke? Biar websitenya bisa dilihat juga. Bukan di Instagram atau Facebook, enggak. Adanya di website. Oke, semuanya gaya yang menarik, gaya bertetangga ya. 3, 2, 1. Aduh, ini ada jalur sebentar. Ada chatnya langin dulu nih. 3, 2, 1. Dia nggak dengar, Johan. Oke, sekali lagi semuanya ya, Pak Wiji, Sudarsono, Pak Joko, yo nyalain yo. Ya. 3, 2, 1. Sekali lagi ini saya mau foto lewat HP. Nanti saya kirim ke Mbak Ibu ya, atau Bu Susi, nanti saya kirim Bu Susi dan Mbak Yanti. Ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, siap. Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih. Sampai Selasa depan. Sampai ketemu Selasa depan.
Dadah. Sampai Selasa depan. Dadah. Mas Riko, makasih Mas Riko. Ada Mas Riko ya? Ya, Wih. terima kasih. Mas DP, Susan, terima kasih. Sama-sama Bu Lili. Yo, terima kasih Tuh. semua. Mbak Rina sendiri, Mas Andre kemana nih Mbak Rina ini? Biasanya berdua sama Mas Andre. Rapat lagi rapat ini, Pak Wah. Anies, Mbak Rina, Karno, Mas Riko. Wah, ada cucunya Bu Lili tuh. Iya. Makan-makan. Pengen ikut foto, ikut mejeng. Oh, alah Pak cucunya. Wiji, Pak Nanti Bibi, jadi frater ya, cucunya Bu Lili ya. Amin. Pak Joko Amin. Tiarto, Jadi frater jadi Romo. Tuh, frater jadi Romo, Iten jadi frater jadi Romo. Soalnya daripada ke Jadi pasar putra Minggu. altar dulu. Iya. Sedikit romonya, bawa Romo Rossi dan juga Frater Richard. Sedikit sekali romonya dari sini tuh. Amin. Amin yuk. Frater. Yo. Mau menyampaikan sesuatu di luar ini. Mungkin yang lain mendengar juga tidak apa-apa. Kemarin kita yang menunggui Sakramen Maha Kudus di Graha, itu saling berbincang para prodiakon mengatakan bahwa menunggunya itu terlalu lama. Karena mungkin ada save 1, save 2. Dan yang datang mengambil itu terlalu sedikit. Artinya sedikit adalah 2 orang, 1 orang, begitu terus. Bagaimana kalau waktunya dipercepat? Misalkan save 1 ke save 2 cuma 15 menit. Atau apapun, tapi yang jelas dipercepat. Hanya saja supaya tidak terjadi kerumunan di bawah, bagaimana itu, Brother? Terus yang kedua adalah sikap. Wah, iya. Mungkin ini menjadi edukasi kita juga bahwa sikap orang yang mengambil PPK yang mengambil Sakramen Maha Kudus itu ada yang paham dan tidak paham. Kalau yang